Kali ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara kelas 10 semester genap. Barangkali wawasan Nusantara masih asing di pikiran Anda. Oleh karena itu, marilah kita kupas bersama wawasan Nusantara. Ada beberapa subbab wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Yang pertama, wawasan Nusantara. Yang kedua, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang ketiga, aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Yang terakhir, peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Perhatikan gambar yang ada di layar. Indonesia merupakan negara dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa yang sangat heterogen. Indonesia sebagai negara kepulauan menyimpan berbagai keragaman seperti keragaman suku, agama, ras maupun budaya. Beribu-ribu gugusan pulau dan keberagaman ini telah disatukan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI telah mendapatkan wadahnya dalam konsepsi geopolitik yang disebut sebagai wawasan Nusantara. Secara konsisten, Indonesia akan mempertahankan wujud seluruh laut, ruang udara, dan pulau-pulau kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan yang berlandaskan Pancasila. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana wawasan Nusantara dalam konteks NKRI? Mari kita kupas bersama. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita tahu terlebih dahulu makna atau pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, yaitu dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Sehingga wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Setelah kita mengetahui pengertian dari wawasan Nusantara, yang kita bahas selanjutnya adalah asas wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia, baik itu suku bangsa atau golongan, terhadap kesepakatan bersama. Mengabaikan asas-asas wawasan Nusantara akan berdampak pada perpecahan dan kerugian. Adapun asas wawasan Nusantara yang pertama adalah kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik. Saat ini bangsa Indonesia masih dihadapkan dengan penjajahan. Akan tetapi, penjajahan yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia berbeda dengan penjajahan pada masa sebelum kemerdekaan. Sebagai contoh, bangsa Indonesia mendapatkan tekanan dan paksaan dengan cara adu domba menggunakan dalih hak asasi manusia, demokrasi, dan lingkungan hidup. Padahal bangsa Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Asas wawasan Nusantara yang kedua adalah keadilan. Apa yang Anda ketahui tentang keadilan? Apakah keadilan berarti sama rata dan sama banyak? Tentu saja tidak. Keadilan berarti kesesuaian pembagian hasil dengan andil, jerih payah usaha, dan kegiatan, baik itu perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Yang ketiga adalah kejujuran. Kejujuran berarti keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realitas serta ketentuan yang benar demi kemajuan bangsa dan negara. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak merupakan asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Kejujuran harus dilaksanakan demi terciptanya kemajuan. Selanjutnya adalah asas solidaritas. Solidaritas berarti setia kawan, mau memberi, serta berkorban untuk kepentingan yang lebih baik dan besar. Sikap solidaritas harusnya dilakukan seluruh masyarakat Indonesia tanpa menghilangkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Selanjutnya adalah asas kerjasama.
Kerjasama berarti adanya koordinasi dan saling pengertian yang dilakukan oleh beberapa orang. Kerjasama harus dilakukan berdasarkan kesetaraan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan bersama, seperti tujuan nasional sebagaimana yang telah termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan asas kewasaan Nusantara yang terakhir yaitu kesetiaan terhadap kesepakatan. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Budi Utomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini goyah, dapat merusak persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Artinya, NKRI akan hilang. Selanjutnya adalah kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai visi bangsa. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh. Sedangkan fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara tujuan dari wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepada individu, kelompok golongan, suku bangsa, atau daerah. Selanjutnya adalah aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Aspek Trigatra atau aspek alamiah meliputi aspek geografi, aspek kekayaan alam, dan aspek kependudukan. Sedangkan aspek Pancagatra yaitu aspek sosial meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah Trigatra berupa aspek geografis. Geografi suatu negara adalah sesuatu yang ada di permukaan bumi. Geografi akan memberikan gambaran tentang karakteristik wilayah, baik secara ke dalam maupun keluar. Bentuk karakteristik ke dalam menampakkan corak, wujud, isi, dan tata susunan wilayah negara. Geografi merupakan wadah dan ruang hidup bagi bangsa yang mendiaminya, serta menentukan wujud, isi, dan kehidupan yang dapat mempengaruhi lingkungannya. Coba perhatikan peta yang ada di layar. Jika kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta ini, akan nampak jelas bahwa wilayah negara Indonesia merupakan suatu kepulauan, di mana Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Kedudukan strategis Indonesia mempengaruhi kesejahteraan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Aspek Trigatra selanjutnya adalah aspek kekayaan alam. Aspek kekayaan alam suatu negara adalah segala sumber dan potensi alam yang terdapat di lingkungan ruang angkasa, atmosfer, permukaan bumi yaitu daratan dan lautan, dan di dalam bumi. Artinya, kekayaan alam ini berada di wilayah kekuasaan atau yurisdiksi suatu negara. Kekayaan alam menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi 8 golongan, yaitu flora, fauna, mineral, tanah, udara, ruang angkasa, energi alam, serta air dan lautan. Dalam memanfaatkan kekayaan alam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Yang pertama adalah asas maksimal. Asas maksimal adalah memberikan manfaat yang optimal untuk pembangunan dan mencegah ketimpangan antar daerah. Sedangkan asas lestari adalah pemanfaatannya jangan sampai merugikan generasi yang akan datang. Sementara asas daya saing adalah harus dimanfaatkan sebagai alat untuk mengurangi ketergantungan kepada negara besar. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa faktor keadaan dan kekayaan alam apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan ketahanan nasional. Sebaliknya, jika sumber daya alam tidak dapat dikelola dengan baik akan mengganggu ketahanan nasional. Aspek Trigatra selanjutnya adalah aspek kependudukan. Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, yaitu kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Poin yang kedua dalam aspek kependudukan adalah Indonesia merupakan negara yang mempunyai komposisi penduduk yang beraneka ragam, baik itu suku, agama, ras, dan golongan. Komposisi penduduk yaitu susunan penduduk berdasarkan suatu golongan tertentu, misalnya umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, dan tingkat pendidikan. Poin yang ketiga adalah distribusi penduduk atau persebaran penduduk. Dan yang keempat adalah kualitas penduduk. Kualitas penduduk dapat berupa fisik dan non-fisik. Kualitas fisik meliputi kesehatan, gizi, dan kebugaran. Adapun non-fisik merupakan kualitas intelektual dan mental, termasuk kemandirian, keuletan, dan keimanan. Kualitas penduduk yang baik akan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, sikap mental, kondisi sosial, dan ekonomi. Pendidikan adalah strategi untuk mengembangkan dan membina kualitas penduduk. Setelah kita mempelajari aspek Trigatra, selanjutnya adalah Pancagatra. Pancagatra yang pertama adalah ideologi. Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pengembangan wawasan Nusantara, seperti nilai gotong royong. Gotong royong adalah nilai khas dari bangsa Indonesia. Semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar pijakan untuk kita dalam melihat diri dan lingkungan. Adapun strategi pembinaan ideologi yang dapat kita lakukan yang pertama adalah ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh warga negara Indonesia. Yang kedua, ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, ideologi harus dijadikan sebagai panglima, bukan sebaliknya. Yang keempat, aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Yang kelima, ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat untuk menyejahterakan dan mempersatukan masyarakat. Yang keenam, menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi yang humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan. Serta yang ketujuh adalah pendidikan moral Pancasila harus ditanamkan pada diri anak didik dalam pendidikan budi pekerti, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, bahasa Indonesia, kepramukaan, serta diberikan pada pendidikan non-formal. Aspek Pancagatra yang kedua adalah politik. Kehidupan politik bertumpu pada dua sektor, yaitu sektor pemerintah dan masyarakat. Sektor masyarakat berfungsi memberi masukan atau input berupa pernyataan, keinginan, dan tuntutan rakyat. Sedangkan pemerintah berfungsi sebagai pengeluaran kebijakan atau mengeluarkan ketentuan atau output berupa kebijakan umum yang bersifat keputusan politik. Politik Indonesia meliputi politik dalam negeri dan politik luar negeri. Politik dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem. Sedangkan politik luar negeri dikembangkan menurut prioritas untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar negara berkembang, antara negara berkembang dengan negara maju, maupun antar negara maju sesuai dengan kemampuan dan kepentingan nasional. Perlu diingat bahwa kerjasama antar bangsa yang saling menguntungkan harus terus dikembangkan dan ditingkatkan.
Aspek Pancagatra yang ketiga adalah ekonomi. Pelaksanaan demokrasi ekonomi harus disesuaikan dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menciptakan ketahanan atau stabilitas ekonomi dapat diwujudkan melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan menghindari fight, liberalisme, etatisme, dan monopoli. Nah, upaya pembinaan untuk menciptakan ketahanan ekonomi yang pertama dapat dilakukan dengan pembangunan dilaksanakan secara merata melalui prinsip keseimbangan dan keselarasan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Yang kedua, struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antar sektor. Dan yang ketiga, sistem ekonomi ditunjukkan untuk kemakmuran rakyat. Aspek Pancagatra yang keempat adalah sosial budaya. Sosial budaya dapat kita artikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Poin dalam Pancagatra sosial budaya yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila diwujudkan sebagai aturan dalam sikap dan tingkah laku bangsa. Dan yang kedua, nilai-nilai Pancasila memberikan landasan dan semangat penerapan budaya bangsa Indonesia sehingga terjaganya kelestarian budaya Indonesia yang meliputi keberagaman mata pencaharian, tarian, makanan, rumah adat, dan pakaian daerah yang khas. Aspek Pancagatra yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Upaya bela negara telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 2. Bunyinya seperti apa? Ya, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Bangsa Indonesia dalam upaya membela negara harus memperhatikan prinsip-prinsip sistem ketahanan nasional. Yang pertama adalah bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Yang kedua, pertahanan keamanan berlandaskan pada landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. Yang ketiga, pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Yang keempat, pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional atau Sishenkam-Nas dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishenkam-Rata. Setelah kita mempelajari aspek Trigata dan Pancagatra, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hubungan antar gatra tersebut? Setidaknya dapat kita simpulkan ada dua hubungan antar gatra. Yang pertama adalah antara Trigatra dan Pancagatra. Perhatikan dengan baik, ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara dalam mendayagunakan secara optimal gatra alami. Gatra alami adalah tadi Trigatra. Trigatra sebagai model dasar penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan sosial, yaitu Pancagatra. Hubungan yang selanjutnya adalah ketahanan nasional, yaitu pengertian holistik suatu tatanan yang utuh, yang di dalamnya terdapat hubungan antar gatra dan keseluruhan kehidupan nasional atau Astagatra. Hubungan yang ketiga, kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Begitu juga dengan pendayagunaan gatra. Dari salah satu atau beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya yang lemah dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Dan hubungan yang selanjutnya adalah ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultan keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamis kehidupan bangsa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua adalah hubungan antar gatra. Setidaknya ada 4 poin. Yang pertama adalah gatra geografi. Artinya, karakter geografi itu sangat mempengaruhi jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan alam, dan sebaliknya, kekayaan alam dapat mempengaruhi karakter geografi. Yang kedua adalah antara gatra geografi dan gatra kependudukan. Maksudnya adalah
bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan, serta persebaran penduduk erat kaitannya dengan karakter geografi, dan sebaliknya karakter geografi mempengaruhi kehidupan dari penduduknya. Yang ketiga adalah antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam. Artinya, kehidupan dan penghidupan pendudukan dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam. Demikian pula sebaliknya. Kekayaan alam mempunyai manfaat yang sangat nyata jika telah diolah oleh penduduk yang memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Poin yang keempat adalah antar gatra dalam pancagatra. Maksudnya, setiap gatra dalam pancagatra itu memberikan kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain, dan sebaliknya, setiap gatra menerima kontribusi dari gatra-gatra lain secara terintegrasi. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana implementasi wawasan Nusantara di berbagai bidang, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Bidang politik, yang pertama, pelaksanaan politik harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Sebagai contoh, pemilihan presiden, DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan agar tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan sikap hak asasi manusia dan pluralisme dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, memperkuat komitmen politik dalam partai politik dan lembaga pemerintahan untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, meningkatkan peran Indonesia dalam dunia internasional dan memperkuat korps diplomatik dalam upaya penjagaan wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah di bidang ekonomi. Yang pertama, kekayaan di wilayah Nusantara menjadi modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia secara merata. Yang kedua, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Yang ketiga, pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti memberikan fasilitas kredit mikro dalam pembangunan usaha kecil. Selanjutnya adalah implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial budaya. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Adapun yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasian di bidang sosial budaya adalah mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda baik dari segi budaya, status sosial maupun daerah. Contoh, pemerataan pendidikan di semua daerah. Contoh lainnya misalnya program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Yang kedua adalah pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contoh pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Dan implementasi yang terakhir yaitu di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama adalah kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan setiap warga negara untuk berperan aktif. Misalnya meningkatkan kemampuan disiplin, belajar kemiliteran, memelihara lingkungan, dan melaporkan hal-hal yang mengganggu kepada aparat. Yang kedua adalah membangun rasa solidaritas dan hubungan erat antar warga negara untuk persatuan bangsa. Dan yang ketiga adalah membangun tentara nasional yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, khususnya pulau dan wilayah terluar Indonesia. Nah, itu adalah implementasi wawasan Nusantara di berbagai bidang. Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional, wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, wawasan Nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap peranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebinekaan sehingga mendinamiskan kehidupan sosial yang akrab, peduli, toleran, hormat, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap,
paham, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Nah, sebagai tambahan informasi pada slide terakhir ini, tahukah Anda bahwa 13 Desember diperingati sebagai Hari Nusantara? Hari Nusantara merupakan perwujudan dari Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957 yang dianggap sebagai Deklarasi Kemerdekaan Indonesia kedua. Melalui deklarasi ini, Indonesia merajut dan mempersatukan kembali wilayah dan laut menjadi kesatuan yang utuh dan berdaulat. Peringatan Hari Nusantara mempunyai makna penting untuk mengingat konsepsi wawasan Nusantara. Hari Nusantara pertama kali diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2001. Peringatan Hari Nusantara merupakan sarana penguat wawasan Nusantara dan sarana mengembangkan potensi daerah seperti destinasi pariwisata nasional menjadi destinasi pariwisata internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih dan salam Pancasila.